Puncak raksasa, ini adalah puncak gunung tertinggi di daerah itu, dan karena jalurnya yang berbahaya, itu menjadi tempat tinggal perampok taring serigala. Pada saat ini, tinggi di atas puncak raksasa, Guru Oyun baru saja melangkah masuk ketika dua sosok muncul dalam sekejap, menghalangi jalannya. "Siapa kamu? Apakah kamu tidak tahu tempat apa ini? Cepat pergi jika kamu ingin hidup." "Siapa aku?" Guru Oyun tertawa dingin dan mengangkat kepalanya ke arah dua cangkir yang tampak jahat. Aura dari dalam tubuhnya bergerak dan melesat ke arah dada salah satu pria dengan ledakan keras. Kekuatan itu mengirimnya terbang dengan darah segar keluar dari mulutnya. "Aku orang yang akan membunuh kalian semua." Saat dia berbicara, tinjunya menghantam pintu di gunung. Pintu yang tertutup rapat itu terbuka, mengirimkan debu beterbangan ke udara. "Beraninya kamu?" Pria lain, setelah melihat rekannya dipukuli ke tanah dan pintu gunung terbuka, langsung marah. Dia menghunus pedangnya dalam kemarahannya dan menyerang Guru Oyun. Guru Oyun hanya meliriknya dengan tenang, kemudian, seolah-olah ada tangan yang terulur dan dengan keras mencubit jiwanya. Tubuhnya yang telah menyerang Guru Oyun tiba-tiba berhenti. Tatapannya perlahan berubah lesu. "Minta pemimpinmu untuk berguling ke sini dan temui aku." Dia dengan tenang mengangkat sudut bibirnya, suaranya sedingin es namun jelas, perlahan beresonansi saat dia berbicara. "Katakan saja padanya bahwa Guru Oyun telah datang untuk menemuinya." Pria yang tampak lamban itu akhirnya sadar kembali. Dia tampak seolah-olah dia telah melihat monster dan matanya dipenuhi ketakutan. Kemudian, tanpa menunggu Guru Oyun mengatakan hal lain, dia dengan cepat berlari ke pintu gunung dengan kecepatan cahaya. Guru Oyun melirik pria lain yang tetap di tanah. Cahaya acuh tak acuh melintas melalui matanya yang jernih dan dingin. Tidak ada tanda-tanda emosi di wajahnya yang tenang. Ketika dia melihat ekspresi di wajah Guru Oyun, pria yang telah mengutuk dan memaki rekannya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Wajahnya memucat dan diliputi ketakutan saat dia berbicara. "Kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan aku memberitahumu, tidak ada yang bisa mengorbankan kami anggota perampok taring serigala. Jika kamu berani melakukan apapun kepadaku, pemimpin kami pasti akan menghancurkan tengkorakmu menjadi 10.000 keping." Guru Oyun tertawa acuh tak acuh dan secara bertahap berbalik. Tatapannya yang jernih dan dingin menatap ke arah di depannya saat dia menatap dengan dingin pada sosok yang datang perlahan. Pria itu melambaikan kipas di tangannya saat senyum halus dan ilmiah tergantung di wajahnya. Penampilan ilmiahnya ditambah dengan sosok yang tampak sangat lemah dan rapuh, membuat sulit bagi siapapun untuk membayangkan bahwa pria berpenampilan berbudaya seperti itu akan benar-benar menjadi biang keladi dari perampok taring serigala, bahkan jika dia telah menampilkan dirinya kepada dunia. Sangat kontras dengan pria itu, komandan kedua di sebelahnya memiliki kumis samping dan janggut berwajah penuh. Dia pasti memiliki penampilan perampok. Pakaiannya tergantung compang camping di tubuhnya dan seluruh wajahnya kasar dan liar. Sebuah pedang besar tersampir di bahunya dan pria ini sepertinya menyalakan api di angin dengan setiap langkah yang dia ambil. Penampilan fisiknya kuat dan besar. Pemimpin, itu dia. Orang yang berlari untuk memberitahu keduanya menunjuk Guru Oyun, dan meludah dengan penuh kebencian. "Tidak hanya dia menyakiti kami, dia bahkan telah menghancurkan pintunya.
dia sama sekali tidak menganggap penting perampok taring serigala. Pria berpenampilan ilmiah itu menutup kipasnya dan menghentikan langkahnya. Dia menatap Guru Woyun dengan senyum di wajahnya saat dia berkata, "Kamu masih hidup." Dia telah jatuh ke tempat seperti itu namun dia berhasil bertahan hidup. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. "Aku masih hidup, apakah kamu kecewa?" Guru Woyun tersenyum tenang saat dia mengamati pria berpenampilan ilmiah tanpa rasa takut. "Sudah setahun, aku ingin tahu apakah perampok taring serigala siap untuk mengalami kehancurannya. 1 tahun, aku telah berkultivasi di makam selama 1 tahun penuh, sekarang saatnya untuk melunasi beberapa hutang dengan beberapa orang di kota Batu Hitam. Di masa lalu, jika bukan karena ketakutanku pada pemimpin perampok taring serigala, semua yang terjadi setelah insiden itu tidak akan pernah terjadi sama sekali. Oleh karena itu, ini adalah salah satu hutang yang akan aku kumpulkan dari kepalanya. Nona, kamu harus menyadari konsekuensi yang datang dengan memprovokasi perampok taring serigala." Senyum di wajah pria yang tampak ilmiah itu tetap ada, tetapi sorot matanya menjadi gelap dan menjadi tidak dapat dipahami. "Pemimpin, mengapa membuang-buang waktu untuk berbicara omong kosong dengannya?" Pria gemuk dengan kumis samping mengejek dengan dingin dan menyapu pandangan menghina ke arah Guru Woyun. Seringaian terbentuk di sudut bibirnya. "Gadis kecil, jika aku jadi kamu, aku akan menyembunyikan diriku jauh sekali setelah melarikan diri dari makam. Tapi kamu benar-benar hebat bukan? Kamu datang ke sini dan menyerahkan dirimu karena kebodohan. Karena itu masalahnya, berikan semua yang kamu temukan di makam kepada kami." Saat dia berbicara, pria dengan kumis samping menghunus pedang besar yang tersampir di bahunya dan menikamnya dengan kuat ke tanah. Gelombang energi yang berfluktuasi naik dari permukaan tanah menuju Guru Woyun saat aura kuat menyebar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan ini langsung menghancurkan pintu gunung yang sudah bobrok. Gadis berbaju hijau berdiri tegak dan tenang melawan angin dingin saat rambut hitam lembutnya menari bersamanya. Dia diam-diam melihat fluktuasi yang melaju ke arahnya dari tanah. Serangan kuat menabrak tubuh Guru Woyun, namun dia bahkan tidak menggerakkan otot. Mengenakan jubah hijau, dia berdiri kokoh seperti pohon bambu tinggi saat cahaya tenang matahari terbenam menyinari wajahnya yang berdebu dan halus. Beberapa saat kemudian, sedikit perubahan muncul di wajah semua orang. Sebagai kehormatan bela diri tingkat rendah, komandan kedua tidak dapat membunuh wanita ini dengan 1 pukulan. Lebih jauh lagi, dia bahkan tidak bergerak dari serangan itu. Dia berdiri kokoh seolah-olah dia telah dipaku ke tanah dan tidak bergerak 1 inci pun. Kehormatan bela diri tingkat rendah. Guru Woyun tersenyum tenang dan menatap pria dengan kumis samping yang sekarang wajahnya terlihat jelek. Dia berbicara dengan santai. "Maaf, aku pikir kekuatanmu terlalu lemah. Mungkin kalian berdua harus datang padaku sekaligus. Aku tidak tertarik kalau cuma menghadapimu." Pada saat itu aura dari tubuh Guru Woyun naik, menciptakan badai di langit. Kehormatan bela diri. Pria dengan kumis samping awalnya memandang Guru Woyun dengan jijik, namun ketika dia merasakan kekuatan yang meletus dari wanita muda itu, dia benar-benar terkejut.
matanya yang lebar membuatnya tampak seperti sedang melihat sesuatu yang tak terbayangkan, saat dia mengarahkan pandangannya pada jubah hijaunya yang berkibar. Mustahil? Bagaimana kamu bisa menembus kehormatan bela diri tingkat rendah dalam waktu sesingkat itu? Itu pasti tidak mungkin. Lagi pula hanya setahun yang lalu pria dengan kumis samping telah merasakan bahwa dia hanya seorang kaisar bela diri. Namun demikian, dalam waktu 1 tahun, dia benar-benar telah menembus pangkat kehormatan bela diri. Apa yang telah dia lakukan di makam itu selama setahun ini? Bagaimana kekuatannya bisa meningkat begitu banyak dalam waktu sesingkat itu? Sedikit keserakahan melintas di mata pria dengan kumis samping. Baginya, Guru Woyun pasti telah memperoleh semacam harta karun di makam yang bagaimana dia berhasil meningkatkan kekuatan dengan begitu cepat. Jika dia bisa mendapatkan harta ini, tingkat terobosannya tidak akan lebih lambat dari Guru Woyun. Penjaga, kelilingi wanita ini. Suaranya yang keras segera menarik semua orang kembali ke akal sehat mereka. Mereka segera mengitari Guru Woyun, menarik senjata mereka dan mengarahkannya ke arahnya. Ekspresi Guru Woyun tidak berubah sama sekali, wajahnya setenang permukaan danau. Pria dengan kumis samping tidak bisa memahaminya, meskipun dia telah menembus peringkat kehormatan bela diri. Dia masih bukan tandingan perampok taring serigala. Bagaimana dia bisa begitu tenang saat dia menyerahkan dirinya ke rahang kematian? Guru Woyun, aku tahu kamu pasti telah menemukan semacam harta karun di makam penguasa tertinggi. Serahkan harta itu segera dan mungkin aku bahkan akan menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkan hidupmu. Pria dengan kumis samping memerintahkan dengan suara mendominasi sebelum tertawa dingin, saat dia menatap Guru Woyun yang sekarang dikelilingi. Guru Woyun tidak menjawab, tatapannya menembus kerumunan dan menatap lurus ke arah pria yang tampak ilmiah. Aku bisa memberi kalian semua pilihan, layani aku, atau mati. Saat dia menyadari bahwa lawannya tidak mengenalinya sama sekali, pria dengan kumis samping menjadi sangat marah. Dia menembak Guru Woyun dengan tatapan marah sebelum berbicara dengan dingin. Menurutmu siapa kamu yang seharusnya dilayani oleh perampok taring serigala? Pemimpin, izinkan aku untuk membunuh wanita ini sekarang. Sebelumnya aku belum menggunakan bahkan setengah dari kekuatanku yang sebenarnya. Itu sebabnya aku tidak bisa membunuhnya. Meskipun wanita ini telah menembus ke peringkat kehormatan bela diri di makam, ini hanya terjadi dalam jangka waktu 1 tahun. Aku telah menjadi kehormatan bela diri selama bertahun-tahun. Hanya karena ini, aku tidak bisa dibandingkan dengan Guru Woyun yang baru saja mengalami terobosan. Wanita, kamu memiliki keberanian untuk datang ke sini dan menyebabkan masalah. Oleh karena itu, kamu akan mencapai pencerahan dalam kematianmu. Pria dengan kumis samping mengangkat pedang besarnya, dan dalam sekejap muncul tepat di depan Guru Woyun. Seseorang seharusnya tidak menilai dia dari tubuhnya yang kekar. Seorang pria kurus tidak akan mampu menandingi kecepatannya. Dia secepat angin. Namun Guru Woyun dengan tenang menatapnya, sebelum bibir tipisnya terbuka dan berbicara dengan suara tajam. Enyahlah. Sebuah kekuatan seperti bola penghancur yang berat menghantam dada pria dengan kumis samping. Itu melemparkan tubuh berototnya ke belakang dan dia jatuh ke tengah kerumunan. Pria dengan kumis samping tercengang dan geng perampok lainnya juga terkejut.
seluruh pegunungan telah menjadi begitu sunyi sehingga mereka dapat dengan jelas mendengar napas satu sama lain. Komandan kedua kami, meskipun merupakan kehormatan bela diri tingkat rendah, sebenarnya tidak dapat membalas. Apakah orang ini tidak normal? Pria dengan kumis samping menjadi sangat hitam di wajahnya, dan mengepalkan tinjunya begitu erat hingga bergetar, dikalahkan oleh satu pukulan di depan begitu banyak orang. Ini adalah yang pertama baginya, terutama karena lawannya adalah seorang wanita muda. Ini benar-benar memalukan. Tahan. Saat dia menyadari bahwa pria dengan kumis samping akan membuat gerakan lain, pria yang tampak ilmiah mengangkat tangannya untuk menghentikannya dan mengerutkan kening. Dia telah menangkap secercah cahaya yang berkedip di mata Guru Oyun. Nona muda, perampok taring serigala tidak akan pernah melayani orang lain. Karena kamu ingin memprovokasi kami, aku tidak punya pilihan selain membunuhmu. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya yang bersinar dengan cemerlang dan mengarahkan angin kencang ke arah Guru Oyun. Itu membawa kekuatan tajam yang menyapu ke depan seperti pisau panas melalui mentega. Guru Oyun bersandar ke samping dan menghindari serangan itu. Detik berikutnya, pria yang tampak ilmiah itu tepat di depannya. Kipas di tangannya bersinar dengan cahaya abu-abu dan diarahkan ke lehernya. Dia buru-buru mengangkat pedangnya di depan wajahnya, dan dengan dentang keras, nyala api meledak keluar. Guru Oyun mengerutkan kening saat dia memeriksa pria berpenampilan ilmiah yang masih berdiri sangat dekat dengannya. Kipas di tangan pria berpenampilan ilmiah itu bukanlah kipas biasa. Itu terlihat sekeras logam dan tidak bisa dihancurkan oleh senjata biasa. Namun, kedua belah pihak mengumpulkan energi spiritual mereka ke telapak tangan mereka dan secara bertahap menyalurkannya ke senjata mereka. Suara ledakan keras dan gelombang cahaya melesat ke keempat sudut area sebelum menyebar ke udara. Segera setelah itu, sebuah kekuatan berat jatuh ke dada pria yang tampak ilmiah dan dia kehilangan pijakan, tersandung ke belakang untuk jarak yang cukup jauh. Pada saat itu kipas di tangannya robek seperti kain tua yang compang camping dan jatuh ke tanah. Pemimpin. Wajah perampok taring serigala berubah. Kipas itu adalah milik pemimpin mereka yang paling berharga dan mereka semua tahu itu. Selain itu, kipas ini adalah senjata spiritual. Sekarang, wanita ini entah bagaimana berhasil menghancurkannya. Senjata spiritual, tidak salah lagi, senjata yang dia miliki juga merupakan senjata spiritual. Tidak ada senjata, tidak peduli seberapa tajam bilahnya, yang bisa menghancurkan kipas pemimpin kecuali itu juga senjata spiritual. Aku tidak pernah berpikir bahwa senjata di tanganmu adalah senjata spiritual juga. Aku tidak akan bisa mengenalinya tanpa melihatnya lebih dekat. Pria berpenampilan ilmiah itu memegang erat kipasnya yang compang camping dan ekspresinya adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Tangannya bergetar terus-menerus saat niat membunuh mulai meluap dari hatinya. Namun kipasku jauh lebih penting daripada hidupmu, karena kamu telah menghancurkan kipasku, kamu harus membayarnya dengan nyawamu. Sebenarnya itu bukan kesalahan pria yang tampak terpelajar karena gagal mengidentifikasi senjata Guru Oyun sebagai senjata spiritual. Setelah roh senjata menghuni senjata spiritual, pemiliknya dapat mengendalikannya sesuai keinginan, kecuali Guru Oyun memilih untuk mengekspos senjata spiritual.
orang lain akan menganggap bahwa itu hanyalah pedang biasa. Tentu saja, setelah roh senjata memasuki senjata spiritual, itu akan membutuhkan waktu tertentu untuk beradaptasi. Sekarang naga putih yang bersemayam di dalam pedang telah berhasil mendapatkan kendali penuh atas senjata spiritual tersebut. Itu tergantung pada apakah kamu akan memiliki kesempatan. Guru Ouyun tersenyum, kemudian raungan naga yang agung terdengar dari pedang di tangannya. Sebelum pria berpenampilan ilmiah itu bisa memahami situasinya, seekor naga putih menyerbu keluar dari bilahnya, menyemburkan napas naga yang kuat dari mulutnya. Napas naga itu membuat pria berpenampilan ilmiah itu menyingkir bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Pria berpenampilan ilmiah itu menabrak pohon di belakangnya. Dia mengangkat kepalanya dengan heran dan wajahnya penuh kejutan. Roh senjata, dia benar-benar berhasil mendapatkan roh senjata. Sudah menjadi rahasia umum bahwa senjata spiritual tanpa roh senjata tidak dapat benar-benar dianggap sebagai senjata spiritual yang lengkap. Selain itu, roh senjata tidak akan pernah memilih untuk tinggal di senjata spiritual kelas rendah. Hanya senjata spiritual kelas tinggi yang bisa menampung roh senjata. Namun demikian, ini berarti bahwa wanita ini juga memiliki senjata spiritual kelas tinggi. Ini pasti salah satu harta dari makam. Pria dengan kumis samping menatap dengan rakus pada pedang di tangan Guru Ouyun. Jika aku bisa mengambil pedang itu untuk diriku sendiri, peningkatan kekuatanku pasti tidak akan terbatas hanya pada peningkatan kecil. Pria dengan kumis samping menjadi diliputi keserakahan. Dia tidak lagi peduli tentang hal lain dan bergegas berdiri sebelum menyerbu ke arah Guru Ouyun. Perhatian Guru Ouyun telah terfokus pada pria yang tampak ilmiah di depannya sejak awal. Dia sepertinya tidak memperhatikan pria dengan kumis samping yang menyerbu ke arahnya. Saat jarak antara dia dan wanita itu semakin dekat, pria dengan kumis samping mengangkat pedang besarnya dan mengayunkannya dengan keras ke kepala Guru Ouyun. Dalam pikirannya, dia hampir bisa melihat wanita itu terbaring di genangan darahnya sendiri di depannya. Sementara senjata spiritual di tangannya kemudian dipindahkan kepadanya. Tiba-tiba sepasang mata tampak bersinar di pedang Guru Ouyun. Naga putih itu keluar dari pedang sekali lagi. Itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mengarahkannya langsung ke kepala pria dengan kumis samping. Meskipun naga putih itu telah muncul dalam bentuk roh transparan, ia masih berhasil menggigit kepala pria dengan kumis samping dan darah mulai mengalir dari lukanya. Itu menyembur seperti air mancur berdarah sampai ke tanah dan mewarnai tanah dengan warna merah darah. Ini adalah harga dari keserakahannya. Guru Ouyun dengan lembut membelai pedang di tangannya, saat dia menatap dengan tenang ke arah pria yang tampak terpelajar. Kembali di makam, kamu telah menghukumku dengan suara yang dingin dan merasa benar sendiri seperti seseorang yang menolak untuk membantu orang yang sekarat. Selama bertahun-tahun ini, berapa banyak orang yang telah dibantai oleh perampok taring serigala. Jika aku tidak kebetulan lewat dalam perjalanan ke sini, aku khawatir para anggota keluarga Murong itu tidak akan bisa lolos dari kematian. Pria yang tampak terpelajar itu merangkak berdiri dengan sikap menyesal dan mencibir. Itu karena mereka pantas mati. Di daratan ini, hanya yang kuat yang akan memiliki suara. Aku telah menghukummu karena pada waktu itu aku lebih kuat darimu dan keluarga Ye adalah orang-orangku.
Kamu telah melipat tanganmu dan menyaksikan seorang anggota keluarga Yeh meninggal, bagaimana mungkin aku tidak menghukummu? Cendekiawan itu tersenyum. Adapun keluarga Murong, jika mereka tidak cukup kuat, orang lain akan melawan mereka bahkan jika aku tidak membunuh mereka sendiri. Ini adalah kondisi kehidupan di tanah yang dibuang. Kamu dan aku adalah contoh yang sangat bagus untuk ini. Sekarang aku tidak dapat mengalahkanmu, dan jika kamu ingin membunuhku atau mengukir daging dari tulangku, aku akan mematuhinya, namun jika kamu ingin aku melayanimu, itu tidak mungkin. Tentu saja, jika kamu lebih lemah dariku, aku pasti akan segera membunuhmu. Hanya yang kuat yang dihormati dan kekuatan selalu didahulukan. Siapapun yang tinjunya cukup kuat, kata-katanya akan menjadi hukum, bahkan jika itu adalah keputusan yang tidak tahu malu, banyak yang akan mengikuti mereka secara membabi buta. Karena kamu sudah mengatakannya seperti itu, bagaimana aku tidak bisa membunuhmu sekarang? Guru Woyun perlahan-lahan mengangkat pedang di tangannya, dan menatap dingin pada pria yang tampak seperti ilmuwan yang babak belur dan kelelahan. Jangan khawatir, aku tidak akan menyayangkan satu anggota pun dari perampok taring serigala. Sejujurnya, pada awalnya aku tidak menentang perampok taring serigala. Sayang sekali bagimu bahwa kamu telah bersekutu dengan orang yang salah. Pria yang tampak terpelajar itu menggigil dan perlahan menutup matanya. Sejak dia melihat roh senjata, dia tahu bahwa dia akan kalah dalam pertempuran ini, dan itu akan menjadi kekalahan yang brutal. Tepat saat pria yang tampak terpelajar menutup matanya, cahaya putih cemerlang melintas dari dalam pedang. Ini diikuti oleh tubuh besar dan raungan keras yang menabrak pria yang tampak ilmiah. Tubuhnya langsung terlempar jauh dan mulutnya berlumuran darah. Satu pukulan itu telah mematahkan setiap tulang di tubuhnya. Guru Woyun perlahan mendekati pria yang tampak terpelajar dan menepuknya, sebelum mengambil gulungan dan mengangguk. Ini memang formula pil, usahaku tentu tidak sia-sia. Formula pil ini adalah yang sama yang telah diperoleh oleh perampok taring serigala selama lelang awan hitam. Merebut kesempatan itu, Guru Woyun sekarang mengklaimnya sebagai miliknya. Kamu. Pria yang tampak terpelajar itu mengepalkan tinjunya saat matanya menyemburkan api. Jadi tujuan sebenarnya adalah untuk mendapatkan formula pil. Mulai sekarang perampok taring serigala tidak akan ada lagi di dunia ini. Guru Woyun memandang acuh tak acuh pada pria yang tampak terpelajar di belakangnya, sebelum perlahan berbalik untuk menuruni puncak. Puncak raksasa ini juga akan menghilang dari dunia. Seketika, api tak berujung naik dari belakangnya, membentuk dinding api yang mengelilingi semua orang yang terlihat. Orang bisa mendengar jeritan kesakitan murni mereka dari jauh. Tidak ada satu orang pun yang bisa keluar dari dinding api. Hari ini, perampok taring serigala dari kota Batu Hitam yang terkenal, telah disingkirkan dari tanah yang dibuang. Kehormatan bela diri tingkat rendah yang begitu mudah, langit daratan ini pasti berubah. Pada saat ini, di udara dan disembunyikan oleh pohon tua, Yelan dengan lembut mengangkat alisnya dan menatap kagum pada gadis muda berbaju hijau yang sedang menuruni gunung. Anak muda yang sangat berbakat, aku khawatir Nuoer tidak akan pernah bisa menandingi orang seperti dia.
Terutama karena gadis ini juga memegang senjata spiritual kelas tinggi di tangannya. Mungkinkah senjata spiritual yang telah dijual dengan harga setinggi langit di pelelangan 1 tahun lalu ada hubungannya dengan dia? Senyum Yelan semakin terlihat saat memikirkan hal ini. Mungkin jika Noir terus mengikuti gadis kecil ini, itu akan memberinya keberuntungan besar. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan menemukan pemandangan ini hari ini ketika aku sedang lewat. Aku yakin Yun Luo tidak akan mempercayaiku ketika aku mengatakan ini padanya. Kehormatan bela diri berusia 20 tahun, siapa yang akan percaya ini? Namun aku pernah bertemu orang seperti itu. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke kota Batu Hitam. Kali ini aku sudah pergi selama hampir 1 bulan. Ye Nuo tidak berhenti memikirkan gadis kecil ini sehingga dia tidak mau pergi sama sekali. Sekarang gadis kecil ini telah kembali. Mungkin aku bisa membawanya pulang sekarang. Yelan memperhatikan Guru Oyun saat dia menghilang dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun mengetahui sikapnya, gadis Gu ini pasti akan menimbulkan kegemparan di kota Batu Hitam. Aku harus pergi dan menambahkan beberapa bahan bakar ke api. Anggap ini sebagai caraku untuk membantunya. Sama seperti Guru Oyun dengan cepat mendekati kota Batu Hitam, seluruh kota Batu Hitam sudah penuh dengan diskusi yang serius. Pertarungan yang terjadi di puncak begitu sensasional sehingga menarik banyak pembudidaya yang kuat. Di antara mereka adalah pembudidaya dari kota Batu Hitam. Beberapa dari mereka bahkan pernah bertemu Guru Oyun sebelumnya sehingga berita ini segera sampai ke telinga keluarga masing-masing, karena mereka masing-masing melaporkan kembali ke tuan mereka. Beberapa yang tidak dapat naik ke puncak segera mengerti apa yang sedang terjadi begitu mereka melihat gadis berbaju hijau keluar dari api. Oleh karena itu, semua orang buru-buru membuang semua tanggung jawab dan kembali ke kota Batu Hitam dan menyebarkan berita. Mereka bahkan tidak berhenti di sepanjang jalan. Dengan demikian, seluruh kota Batu Hitam menjadi sensasi. Siapa perampok taring serigala? Pemimpinnya telah mencapai pangkat kehormatan bela diri tingkat tinggi, sementara komandan kedua adalah kehormatan bela diri juga. Mereka juga memiliki kaisar bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan 3 otoritas besar kota Batu Hitam merasa sulit untuk menghadapi mereka. Namun organisasi seperti ini telah dimusnahkan oleh seorang wanita muda. Semua orang terkejut. Beberapa bahkan menolak untuk mempercayai berita yang dilaporkan oleh anggota mereka sendiri sampai anggota lelang awan hitam turun tangan untuk memverifikasi insiden tersebut. Kemudian, mereka semua dipaksa untuk mempercayainya. Tentu saja, dibandingkan dengan kejutan di organisasi lain, keluarga Ye adalah yang pertama menjadi ketakutan. Lagi pula, jika bukan karena dukungan dari perampok taring serigala, mengapa lagi keluarga Ye begitu berani? Sekarang setelah perampok taring serigala telah dihancurkan, di mana mereka akan menemukan keberanian untuk mengancam musuh mereka. Karena itu, begitu berita itu sampai ke telinganya, Ye Luo segera menjadi linglung. Mungkin dia tidak pernah bisa membayangkan, bahkan dalam mimpi terliarnya, bahwa Guru Oyun yang sendirian akan berakhir dengan menghancurkan perampok taring serigala. Sebaliknya,
Organisasi lain yang telah membantu keluarga Ye dalam banyak hal tidak melakukannya dengan sukarela. Mereka buru-buru membuang keluarga Ye dan segera mengadakan pertemuan keluarga untuk memutuskan cara terbaik untuk meminta pengampunan keluarga Murong. Sementara itu, pada saat yang sama, 3 otoritas besar yang telah diam selama 1 tahun ini akhirnya bergerak. Setelah menerima informasi tersebut, Mei Sue yang sedang melakukan sesi bercinta dengan salah satu selir laki-lakinya, segera meninggalkan pria yang paling dicintainya dan terbang keluar pintu. Dia bahkan tidak berhasil mengenakan kembali pakaiannya dengan benar. Ekspresinya telah berubah dari yang penuh pesona menjadi sangat terkejut. "Apa yang baru saja kamu katakan? Guru Woyun telah kembali, dan tidak hanya dia telah menembus ke peringkat kehormatan bela diri, dia telah menyerbu puncak raksasa dan memusnahkan perampok taring serigala. Apakah ini lelucon? Dia sendirian, bagaimana dia bisa menghancurkan perampok taring serigala?" "Nyonya Mei Sue, setiap kata yang aku katakan adalah benar. Salah satu anggota rumah tangga kita melihatnya turun gunung dengan matanya sendiri, tidak ada kesalahan." "Apa?" Ekspresi Mei Sue berubah saat matanya bergerak maju mundur. Akhirnya dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Angin di kota Batu Hitam sedang berubah. Pelayan, siapkan hadiah. Aku akan mengunjungi keluarga Murong." Syukurlah tidak ada perselisihan antara keluarga Murong dengan kami. Aku bahkan memberi mereka bantuan. Karena itu, Guru Woyun mungkin tidak akan melupakan keluarga Mei. Sementara itu, di organisasi bawah tanah terbesar di kota Batu Hitam, Hei Bao menatap dingin para informan yang berdiri di bawahnya. "Apa ada gerakan dari Mei Sue dan Mo Liu?" "Sehubungan dengan pertanyaanmu bos, Nyonya Mei Sue sudah berjalan menuju rumah keluarga Murong. Adapun Tuan Mo, sepertinya dia belum melakukan apa-apa." Mendengar ini Hei Bao terdiam. Selama 1 tahun ini mereka semua telah melihat semua yang telah dilakukan organisasi lain terhadap keluarga Murong. Namun mereka menganggapnya sebagai pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Mereka tidak melangkah masuk, lagi pula, mereka tidak menganggap penting keluarga kecil Murong. Sekarang, dengan Guru Woyun yang tidak normal masuk dalam permainan, semuanya telah berubah, bahkan 3 otoritas besar tidak akan cocok untuknya. Hei Bao berhenti dan bergumam pada dirinya sendiri memikirkan hal ini. Dia kemudian berkata, "Ayo, mari kita mengunjungi keluarga Murong. Kita akan bertemu dengan Mei Sue di sana." "Ya bos." Mendengar perintah itu, pria yang berlutut di tanah bangkit dan mengikuti Hei Bao keluar dari pintu. Di rumah keluarga Mo Liu duduk di kursi rodanya di taman bunga dengan senyum dangkal bermain di wajahnya yang sakit-sakitan, pucat, tapi tampan. Ketika dia mendengar berita dari bawahannya, jarinya yang dengan lembut membelai bunga mawar sedikit bergetar. Dia bahkan tidak menyadari bahwa duri telah menembus punggung tangannya saat kilatan melintas di matanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. "Aku mengerti, kamu bisa pergi sekarang."
Setelah jeda yang lama, pelayan itu sadar kembali dan berbicara dengan tenang. Seperti yang diperintahkan Tuan. Kemudian, pelayan dari keluarga Mo pergi, meninggalkan Mo Liu sendirian di taman besar yang dipenuhi bunga. Aku tahu bahwa kamu tidak akan mati dengan mudah. Mo Liu tersenyum, dan wajahnya memancarkan cahaya misterius. Namun aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan muncul kembali begitu cepat. Selain itu, kamu telah membawa kejutan besar saat kamu kembali. Sepertinya aku meremehkanmu.